Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik rimbunnya hutan lebat dan aliran deras sungai besar, hiduplah seorang perempuan muda bernama Mira. Udara di desa itu selalu segar, dengan aroma daun basah yang menyatu dengan gemuruh sungai yang tak pernah berhenti mengalir. Desa itu tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, tempat orang-orang hidup sederhana, bergantung pada hasil alam. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Mira, seorang perempuan berusia 25 tahun, tinggal di rumah panggung kecil di tepi desa. Kehidupannya tidaklah mudah. Suaminya, Arman, meninggal dunia hanya beberapa hari setelah putra mereka, Aditya, lahir. Arman yang dulunya adalah nelayan sederhana, jatuh sakit tiba-tiba dan tidak pernah sempat melihat senyuman pertama anaknya. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam di hati Mira, tetapi ia tahu bahwa hidupnya harus terus berjalan, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi demi bayi kecil yang kini menjadi alasan utamanya untuk bertahan. Aditya adalah bayi yang mungil dan ceria, dengan mata bulat yang seolah-olah selalu penasaran melihat dunia di sekitarnya. Mira mencurahkan seluruh kasih sayangnya kepada Aditya. Meski hidup penuh kesulitan, Mira selalu memastikan bahwa Aditya mendapatkan yang terbaik. Ia bekerja keras setiap hari, bangun sebelum matahari terbit untuk mengurus kebun kecil di belakang rumahnya, mengambil air dari sumur desa, dan terkadang menjual hasil kebunnya di pasar. Penduduk desa mengenal Mira sebagai perempuan yang tangguh. Meskipun hidupnya penuh dengan kesedihan, ia jarang mengeluh. Senyumnya selalu hadir, terutama saat ia memandangi Aditya yang tertidur lelap di dalam ayunan kecil dari anyaman rotan. Namun, Mira juga sadar bahwa dunia tidak selalu penuh kebaikan. Kesendirian membuatnya menjadi sasaran empuk bagi gosip dan kasakusuk tetangga yang iri atau sekadar tidak memiliki hal lain untuk dibicarakan. Suatu hari, kehidupan Mira yang sederhana dan penuh perjuangan berubah ketika seorang pria asing datang ke desa itu. Namanya Jaka. Ia tiba dengan langkah percaya diri, membawa tas besar di punggungnya. Jaka adalah pria berpenampilan menarik, dengan wajah tampan, tubuh tinggi tegap, dan senyum yang selalu menghiasi wajahnya. Penduduk desa, terutama para perempuan, langsung memperhatikan kehadirannya. Dengan sikap ramah dan penuh percaya diri, Jaka segera menjalin hubungan baik dengan beberapa penduduk desa. "Aku datang dari kota," ujar Jaka kepada kepala desa saat pertama kali memperkenalkan dirinya. "Aku ingin mencari kehidupan yang lebih tenang di desa ini. Aku harap bisa membantu apapun yang dibutuhkan di sini." Dalam waktu singkat, Jaka menjadi bahan pembicaraan di desa. Beberapa orang mengagumi kepribadiannya yang tampak hangat, sementara yang lain merasa curiga dengan niatnya. Tidak ada yang benar-benar tahu dari mana Jaka berasal atau apa yang sebenarnya ia cari di desa kecil itu. Mira pertama kali bertemu Jaka di pasar desa. Saat itu, ia sedang menjual sayuran hasil kebunnya. Jaka, yang kebetulan berada di sana, memperhatikan Mira dari kejauhan. Ia mendekat, menyapa dengan suara ramah. "Permisi, Anda Mira, bukan?" tanyanya sambil tersenyum. Mira mengangguk, sedikit terkejut bahwa pria asing ini tahu namanya. "Iya, saya Mira," jawabnya pelan. "Aku Jaka," katanya memperkenalkan diri. "Aku baru pindah ke desa ini. Semua orang bilang, sayuran yang Anda jual selalu segar. Bolehkah aku membelinya?" Mira tersipu, tetapi ia segera kembali ke sikapnya yang biasa. "Tentu saja. Silakan pilih yang Anda suka," ujarnya sambil menunjuk ke keranjang sayurannya. Percakapan mereka sederhana, tetapi bagi Mira, perhatian yang diberikan Jaka terasa berbeda. Dalam beberapa hari berikutnya, Jaka mulai sering datang ke rumah Mira dengan alasan membantu. Ia membawa ikan segar dari sungai, menawarkan diri untuk memperbaiki pagar rumah yang sudah rapuh, atau sekadar berbincang sambil menemani Mira bekerja di kebun. Dalam waktu singkat, Jaka berhasil mendapatkan kepercayaan Mira. "Aku tahu hidupmu tidak mudah, Mira," ujar Jaka suatu sore saat mereka duduk di bawah pohon besar di dekat kebun.
Kau perempuan yang kuat. Aku kagum padamu. Mira, yang biasanya berhati-hati dalam mempercayai orang, mulai merasa nyaman dengan Jaka. Ia menganggapnya sebagai teman yang baik, seseorang yang mengerti betapa sulitnya membesarkan anak sendirian. Namun, di balik senyum dan sikap hangat Jaka, ada niat buruk yang ia sembunyikan rapat-rapat. Mata Jaka yang tajam seringkali melirik ke arah kebun Mira dan rumah kecilnya dengan tatapan penuh perhitungan. Tanpa disadari Mira, Jaka mulai menyusun rencananya. Di desa kecil itu, tidak ada yang tahu masa lalu Jaka atau tujuan sebenarnya ia datang. Di balik wajah ramahnya, Jaka adalah pria licik yang selalu mencari cara untuk memanfaatkan orang lain demi keuntungannya sendiri. Mira, dengan segala kesendiriannya, tampak seperti target yang mudah bagi Jaka. Namun, sementara Jaka perlahan-lahan mendekati Mira dengan kepalsuannya, Mira hanya melihat sisi baiknya. Jaka, dengan sikapnya yang tampak tulus dan penuh perhatian, berhasil membangun hubungan lebih dekat dengan Mira. Ia menjadi semakin sering datang ke rumah kecil itu, membawa berbagai macam alasan untuk bertemu. Kadang ia membawa buah-buahan segar yang ia klaim dipetik dari hutan. Kadang ia menawarkan untuk membantu Mira memperbaiki atap rumah yang bocor. Mira, yang telah lama merasa sendiri sejak kepergian suaminya, perlahan mulai merasa nyaman dengan kehadiran Jaka. Di ladang, Jaka bekerja seolah-olah tanpa pamrih, mengangkat hasil panen Mira, membabat rumput liar, bahkan membantu membangun pagar yang lebih kokoh. Penduduk desa mulai memperhatikan kedekatan mereka. Beberapa orang berspekulasi bahwa Mira akhirnya menemukan sosok yang dapat menjadi pengganti almarhum suaminya. Namun, tidak sedikit juga yang merasa curiga terhadap Jaka, terutama mereka yang merasa bahwa pria itu muncul terlalu tiba-tiba di desa. Aku hanya ingin membantu, Mira, kata Jaka suatu sore sambil menyeka keringat di dahinya setelah selesai bekerja di ladang. Aku tahu betapa sulitnya membesarkan anak seorang diri. Kau perempuan yang luar biasa kuat. Tapi tidak ada salahnya menerima bantuan, bukan? Mira tersenyum lembut. Kata-kata itu menyentuh hatinya. Ia memang merasa kesepian, dan kehadiran Jaka memberinya sedikit rasa lega, seperti menemukan seseorang yang peduli. Namun, di balik sikap manis Jaka, tersimpan sisi gelap yang tidak pernah Mira duga. Meski ia selalu memasang wajah ceria di hadapan Mira, setiap kali ia melihat Aditya, matanya memancarkan kebencian. Bagi Jaka, bayi itu adalah penghalang. Dalam pikirannya, Aditya adalah beban yang akan menyulitkannya mendapatkan perhatian penuh dari Mira. Ia merasa kesal setiap kali Mira lebih memprioritaskan bayinya daripada dirinya. Di depan Mira, Jaka berpura-pura menyukai Aditya. Ia sering mencoba menggendong bayi itu, tetapi bayi Aditya, dengan insting polosnya, selalu menangis keras setiap kali berada di dekat Jaka. Dia pasti lapar, ujar Jaka suatu hari ketika Aditya menangis saat ia mencoba menyentuhnya. Ia memaksakan senyum, tetapi ada kilatan kekesalan di matanya. Mira, yang tidak menyadari perubahan sikap Jaka, mencoba menenangkan Aditya. Maafkan Aditya, Jaka. Dia memang agak rewel akhir-akhir ini. Ah, tidak apa-apa, jawab Jaka dengan nada santai. Aku mengerti, anak kecil memang seperti itu. Namun, di belakang Mira, Jaka mulai menunjukkan rasa tidak sukanya. Ia memperlakukan Aditya dengan dingin saat Mira tidak memperhatikan. Pernah suatu kali, saat Mira sedang sibuk memasak di dapur, Jaka menatap Aditya yang sedang tidur di ayunan kecilnya. Dengan nada pelan tapi tajam, ia bergumam, andai saja kau tidak ada, semuanya akan lebih mudah. Aditya, seolah-olah merasakan aura kebencian Jaka, terbangun dan menangis keras. Mira segera datang untuk memeriksa bayinya. Ada apa, Aditya? Tanyanya khawatir, lalu menoleh ke Jaka yang berdiri di dekat ayunan. Apa yang terjadi? Dia hanya terbangun, mungkin karena suara hembusan angin, jawab Jaka cepat, memasang senyum yang meyakinkan. Aku hanya sedang memerhatikannya,
tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meski Mira menerima penjelasan itu, Aditya tampak semakin gelisah setiap kali Jaka berada di dekatnya. Sebaliknya, Jaka mulai mencari cara untuk menyingkirkan bayi itu dari hidup Mira, meski ia tahu bahwa melakukannya akan membutuhkan waktu dan perencanaan yang matang. Pada suatu malam, saat mereka duduk di depan rumah setelah Aditya tertidur, Jaka mulai menyinggung tentang kehidupan Mira. "Mira," katanya sambil menatap bintang-bintang. "Kau tahu, aku benar-benar kagum pada kekuatanmu. Tapi, tidakkah kau merasa lelah? Menjadi seorang ibu tunggal, bekerja keras setiap hari, dan tidak punya waktu untuk dirimu sendiri?" Mira terdiam, menunduk. Kata-kata Jaka menyentuh sebuah titik lemah dalam hatinya. "Tentu saja aku lelah, Jaka," jawabnya pelan. "Tapi ini adalah hidupku. Aditya adalah segalanya bagiku. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa dia." Mendengar jawaban itu, Jaka hanya tersenyum kecil, meski hatinya dipenuhi rasa frustrasi. Ia tahu Mira tidak akan mudah dipengaruhi untuk meninggalkan bayinya. Seiring waktu, ketidaksukaan Jaka terhadap Aditya semakin sulit ia sembunyikan. Awalnya, Jaka hanya mengeluhkan hal-hal kecil, seperti tangisan Aditya yang dianggapnya terlalu sering. "Kenapa bayi itu selalu menangis malam-malam?" dikeluh Jaka suatu malam ketika ia mampir ke rumah Mira. "Aku tahu kau ibu yang baik, Mira, tapi kau harusnya bisa membuatnya lebih tenang. Aku tidak mengerti bagaimana kau bisa bertahan dengan kebiasaan seperti ini setiap malam." Mira, yang saat itu sedang menggendong Aditya untuk menenangkannya, hanya tersenyum lemah. "Aditya masih bayi, Jaka. Ini hal yang wajar." Tangisan adalah satu-satunya cara dia berkomunikasi. Jaka menghela napas panjang, menatap Mira dengan tatapan yang nyaris sinis sebelum akhirnya menutup mulutnya. Namun, wajahnya jelas menunjukkan rasa frustrasi yang makin dalam. Hari-hari berlalu, dan keluhan-keluhan Jaka berubah menjadi omelan yang semakin pedas. Ia mulai menuduh Mira terlalu memanjakan Aditya. "Kau menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bayi itu," katanya suatu sore ketika Mira sibuk memberi makan Aditya. "Aku di sini membantumu setiap hari, tetapi kau bahkan tidak punya waktu untuk duduk dan berbicara denganku." Mira tersentak mendengar nada suara Jaka. Ia merasa tidak adil dituduh demikian, tetapi ia mencoba menahan diri. "Jaka," katanya lembut, "Aditya adalah anakku. Tentu saja dia adalah prioritas utamaku. Aku bersyukur kau membantuku, tapi aku juga harus memastikan dia tumbuh dengan baik." "Aku tidak mengatakan kau tidak harus peduli padanya," balas Jaka dengan nada dingin. "Tapi tidakkah kau merasa bahwa dia menyita seluruh hidupmu? Kau bahkan tidak punya waktu untuk dirimu sendiri, apalagi untuk orang lain." Mira merasa jengkel dengan komentar Jaka, tetapi ia memilih untuk tidak memperpanjang perdebatan. Baginya, pernyataan Jaka adalah tanda bahwa ia tidak sepenuhnya memahami tanggung jawab seorang ibu. Namun ia tetap berharap Jaka akan berubah seiring waktu. Namun, Jaka tidak berhenti di situ. Ketidaksukaannya terhadap Aditya mulai memengaruhi tindakannya. Suatu hari, ketika Mira sedang memasak di dapur, Jaka menawarkan untuk menjaga Aditya yang sedang tidur di ayunannya. Mira, yang ingin memanfaatkan waktu itu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah, merasa lega dengan tawaran itu dan menerima bantuan Jaka. Namun, beberapa menit kemudian, tangisan Aditya terdengar dari ruang depan. Mira segera meninggalkan dapurnya untuk memeriksa apa yang terjadi. Ia menemukan Jaka berdiri di dekat ayunan. Wajahnya tampak kesal, sementara Aditya menangis dengan keras. "Apa yang terjadi?" tanya Mira, suaranya penuh kekhawatiran. "Dia tiba-tiba terbangun dan mulai menangis," jawab Jaka, suaranya terdengar datar. "Aku mencoba menenangkannya, tapi dia tidak mau diam." Mira menggendong Aditya dan membawanya menjauh dari Jaka. Tangisan bayi itu perlahan mereda di pelukan ibunya, tetapi Mira merasa ada yang tidak beres.
Ia melihat Jaka meliriknya dengan tatapan dingin yang sulit dijelaskan. Malam itu, Mira mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam hubungan mereka. Jaka, yang sebelumnya penuh perhatian, kini terlihat mudah marah dan lebih sering menunjukkan ketidaksabarannya, terutama saat menyangkut Aditya. Meski Mira mencoba mengabaikannya, ia mulai menyadari bahwa Jaka mungkin tidak benar-benar tulus seperti yang selama ini ia percayai. Ketegangan semakin memuncak ketika Jaka mulai mencoba memengaruhi keputusan Mira tentang cara ia merawat Aditya. Menurutku, kau terlalu berlebihan dengan bayi itu, dikatanya suatu hari dengan nada tegas. Kau tidak harus menggendongnya setiap kali dia menangis. Biarkan saja dia belajar mandiri. Kalau kau terus seperti ini, dia akan tumbuh menjadi anak yang manja. Mira mengerutkan kening mendengar ucapan Jaka. Dia masih terlalu kecil untuk mengerti hal seperti itu, Jaka. Aku tidak bisa membiarkan dia menangis begitu saja. Kadang kau harus belajar untuk melepaskan sedikit, ibalas Jaka, suaranya lebih keras dari biasanya. Kau tidak perlu menghabiskan seluruh waktumu hanya untuknya. Mira merasa semakin tertekan. Ia mulai menyadari bahwa Jaka tidak hanya tidak menyukai Aditya, tetapi juga berusaha mengontrol cara ia menjadi seorang ibu. Meski begitu, Mira tetap mencoba mempertahankan hubungan mereka, berharap bahwa cinta dan perhatian Jaka akan berkembang seiring waktu. Malam itu gelap dan sunyi, hanya suara jangkrik dan aliran air sungai yang menemani Jaka saat ia melangkah perlahan. Langkahnya tenang namun penuh niat jahat. Aditya, yang masih bayi dan tak berdaya, terlelap dalam buayan kecil yang diangkat Jaka tanpa perasaan. Wajah Jaka tampak datar, tapi di dalam hatinya, kebencian kepada bayi itu sudah menguasai pikirannya. Di tepi sungai, Jaka menatap air yang mengalir deras. Cahaya bulan memantul di permukaan air, memberikan suasana yang mencekam. Ia meletakkan Aditya di atas rakit bambu kecil yang sudah ia siapkan sebelumnya. Rakit itu diikat dengan tali tipis agar tidak hanyut sebelum ia benar-benar yakin dengan rencananya. Bayi ini hanya penghalang, igumam Jaka pada dirinya sendiri, suaranya dingin. Tanpa dia, Mira hanya akan fokus padaku. Namun, saat ia bersiap untuk melepaskan tali yang mengikat rakit, suara di dalam kepalanya mulai mengganggunya. Bayangan Mira yang penuh cinta kepada Aditya muncul sejenak, membuat tangannya sedikit gemetar. Tapi ia segera mengusir keraguan itu. Ini demi kebaikan kami, ia katanya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mira akan melupakan bayi ini. Aku hanya perlu bersabar. Ketika Jaka hendak melepaskan rakit, Aditya terbangun dan mulai menangis dengan keras. Tangisan bayi itu menggema di sepanjang sungai, membuat Jaka panik. Ia takut tangisan itu akan membangunkan penduduk desa atau bahkan Mira. Diam, bisik Jaka dengan kasar, mencoba menenangkan Aditya. Tapi tangisan itu semakin keras, seolah-olah bayi itu merasakan bahaya yang mengancam nyawanya. Di tengah kegelisahannya, Jaka mendengar suara dari kejauhan. Langkah kaki cepat yang mendekat. Ia memandang ke arah hutan di belakangnya, tubuhnya tegang. Mira, bisiknya, merasa sedikit ketakutan. Dan benar saja, Mira muncul dari kegelapan dengan wajah panik. Ia berlari dengan kaki telanjang, bajunya basah oleh embun malam. Ketika melihat Jaka berdiri di tepi sungai dengan Aditya di atas rakit, ia membeku, matanya membelalak penuh keterkejutan dan ketakutan. Jaka! Apa yang kau lakukan? Teriak Mira dengan suara bergetar. Jaka mencoba menyembunyikan rakit di belakang tubuhnya, tapi Mira sudah terlalu dekat. Ia segera mendekati Jaka, pandangannya bergantian antara pria yang ia percayai dan anaknya yang berada dalam bahaya. Kenapa Aditya ada di sini? Mira berteriak, suaranya pecah. Ia mendekat, mencoba mengambil bayi itu dari rakit, tapi Jaka menghalanginya. Aku hanya mencoba menenangkan dia, kata Jaka dengan nada gugup. Tangisannya membuatku khawatir, jadi aku membawanya keluar untuk mendapatkan udara segar.
Kau bohong, bentak Mira. Air matanya mulai mengalir. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan, Jaka? Jaka kehilangan kendali. Ia meraih lengan Mira dengan keras, mencoba menghentikannya mendekati Rakit. Dengar, Mira. Bayi ini hanya membuat hidupmu semakin sulit. Aku hanya ingin kita memiliki kehidupan yang lebih baik, tanpa beban. Mira terkejut mendengar kata-kata itu. Ia merasa hatinya hancur berkeping-keping. Pria yang selama ini ia percaya, pria yang ia anggap sebagai penyelamat, ternyata adalah ancaman terbesar bagi dirinya dan anaknya. Aditya bukan beban. Mira berteriak, suaranya penuh amarah. Dia adalah anakku. Bagaimana mungkin kau bisa berpikir untuk menyakitinya? Dalam sekejap, Mira menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong Jaka ke samping dan meraih Rakit. Ia mengambil Aditya yang masih menangis dengan keras dan memeluknya erat-erat. Tubuhnya gemetar, tapi ia berdiri tegak di depan Jaka. Pergi dari hidupku, Jaka, katanya dengan nada tegas. Kau tak punya hak atas kami. Kau hanyalah seorang pengecut yang mencoba menghancurkan keluargaku. Jaka, yang tersadar bahwa Mira tidak akan pernah memaafkannya, mencoba membela diri. Mira, aku hanya ingin kita bahagia. Aku mencintaimu. Bayi itu adalah penghalang. Tidak ada cinta dalam rencanamu yang kejam ini, Jaka, balas Mira dengan tajam. Jika kau benar-benar mencintaiku, kau tidak akan pernah mencoba menyakiti Aditya. Jaka mundur selangkah. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah dan kekalahan. Ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mendapatkan kepercayaan Mira. Dengan langkah gontai, ia berjalan menjauh, meninggalkan Mira dan Aditya di tepi sungai. Mira, yang kini sendiri bersama bayinya, menangis dalam diam. Ia menatap wajah Aditya yang mulai tenang dalam pelukannya. Ia merasa bersalah karena pernah mempercayai pria seperti Jaka. Tetapi di saat yang sama, ia bersyukur karena nalurinya sebagai seorang ibu membuatnya bangun malam itu. Malam itu menjadi titik balik bagi Mira saat malam semakin larut. Jaka berdiri di tepi sungai, menyaksikan Rakit kecil yang membawa Aditya hanyut terbawa arus. Air sungai mengalir deras, menelan suara tangisan bayi yang semakin sayup. Jaka menatap kepergian Rakit itu tanpa perasaan. Di pikirannya, ia meyakini bahwa masalahnya sudah selesai. Ia mengusap tangannya yang basah, menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan menjauh dari sungai menuju rumah Mira. Setibanya di rumah, Jaka masuk dengan langkah ringan, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Mira, yang lelah setelah seharian bekerja, masih terlelap di tempat tidur kecilnya. Jaka memandangnya dengan tatapan kosong sebelum berbaring di sudut ruangan, memikirkan bagaimana hari-hari berikutnya akan menjadi lebih mudah tanpa kehadiran bayi itu. Namun, takdir memiliki rencana lain. Sementara itu, Rakit yang membawa Aditya terus meluncur di arus sungai yang ganas. Bayi itu menangis dengan suara serak, tubuhnya gemetar karena dinginnya udara malam. Rakit bambu bergoyang-goyang hebat, hampir terbalik beberapa kali, tetapi entah bagaimana tetap bertahan di atas air. Di suatu tempat yang lebih jauh, suara gemuruh air terjun mulai terdengar, menjadi ancaman besar bagi nyawa kecil itu. Namun, sebelum Rakit mencapai air terjun, seorang nelayan tua yang sedang memeriksa perangkap ikannya di pinggir sungai melihat sesuatu yang tidak biasa. Di bawah cahaya remang bulan, ia melihat Rakit kecil yang hanyut mendekat. Rasa ingin tahunya mendorongnya untuk mengambil galah panjang dan menarik Rakit itu ke tepi sungai. Saat ia melihat seorang bayi di atas Rakit itu, nelayan tua itu terkejut. Ya Tuhan! Apa yang terjadi dengan anak ini? Serunya dengan suara serak. Ia segera mengambil bayi itu, membungkusnya dengan kain lusuh yang ia bawa, dan memeluknya erat untuk menghangatkannya. Bayi itu masih menangis pelan, tetapi detak jantungnya yang lemah menandakan bahwa ia membutuhkan pertolongan segera. Nelayan itu bergegas membawa bayi itu ke gubuk kecilnya yang berada di pinggir desa.
Ia menyalakan api dan memberikan susu kambing hangat yang ia miliki kepada bayi itu. Setelah beberapa saat, Aditya mulai tenang, meskipun tubuhnya masih lemah. Nelayan tua itu memandangi bayi itu dengan penuh iba. Ia tahu bahwa bayi ini pasti telah dibuang dengan sengaja, dan ia bertekad untuk mencari tahu siapa yang tega melakukan perbuatan sekejam itu. Pagi harinya, Mira terbangun dengan perasaan tidak enak. Nalurinya sebagai seorang ibu langsung membuatnya mencari Aditya, tetapi yang ia temukan hanyalah buayan kosong. Jantungnya berdegup kencang, dan ia berlari ke seluruh penjuru rumah, memanggil nama bayinya meskipun tahu bahwa bayi itu terlalu kecil untuk merespons. "Aditya, di mana kau?" tangis Mira panik. Ia membuka pintu dan memeriksa halaman, tetapi tidak ada tanda-tanda Aditya. Tubuhnya gemetar, dan air matanya mengalir tanpa henti. Ia mendekati Jaka, yang berpura-pura terbangun dari tidurnya. "Jaka, Aditya hilang," teriak Mira dengan suara penuh ketakutan. "Kau melihatnya, bukan? Dia tidak ada di buayan." Jaka berpura-pura bingung dan berusaha menenangkan Mira. "Tenang, Mira. Mungkin dia merangkak keluar. Mari kita mencarinya bersama-sama," katanya dengan nada pura-pura peduli. Dalam hatinya, ia yakin bahwa bayi itu sudah jauh terbawa arus dan tidak akan pernah ditemukan lagi. Mira dan Jaka mulai mencari di sekitar rumah, tetapi tidak menemukan apa-apa. Mira semakin panik, sementara Jaka terus berakting seolah-olah ia benar-benar peduli. Beberapa tetangga yang mendengar kegaduhan itu ikut membantu mencari, tetapi hasilnya tetap nihil. Ketika hari mulai siang, Mira tidak lagi mampu menahan tangisnya. Ia merasa hancur, kehilangan harapan, dan mulai menyalahkan dirinya sendiri. "Aku ibu yang buruk," isaknya. "Bagaimana bisa aku tertidur lelap saat anakku hilang?" Jaka mencoba menenangkan Mira dengan pelukan dingin, tetapi Mira mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Sikap Jaka terlalu tenang, terlalu terkendali, seolah-olah ia tahu sesuatu yang tidak ia katakan. Mira menatap Jaka dengan curiga, tetapi belum memiliki bukti untuk menuduhnya. Di sisi lain desa, nelayan tua yang menyelamatkan Aditya membawa bayi itu ke rumah kepala desa. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan bayi itu di sungai, lengkap dengan rakit bambu kecilnya. Kepala desa, seorang pria bijaksana, segera memerintahkan beberapa pemuda desa untuk menyelidiki dan mencari tahu siapa yang kehilangan anak. Kabar tentang bayi yang ditemukan di sungai segera menyebar ke seluruh desa, termasuk ke telinga Mira. Dengan napas tertahan dan hati penuh harapan, ia bergegas menuju rumah kepala desa. Setibanya di sana, Mira hampir tidak bisa menahan tangis ketika ia melihat Aditya dalam pelukan nelayan tua. "Aditya," jeritnya dengan penuh kelegaan. Ia segera meraih bayinya, memeluknya erat-erat, dan menciumi wajah mungilnya. "Anakku, kau selamat, syukur kepada Tuhan." Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Kepala desa memandang Mira dengan tatapan serius. "Mira, bagaimana bisa anakmu ditemukan di sungai? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya. Mira terdiam, bingung menjawab pertanyaan itu. Ia tidak tahu bagaimana Aditya bisa sampai di sungai. Di bawah sinar rembulan yang menerangi sungai deras, rakit bambu kecil yang membawa Aditya terus hanyut tanpa arah. Suara tangis bayi yang lemah menggema di atas aliran air, seperti panggilan putus asa kepada alam. Di suatu sudut gelap sungai, muncul sosok besar dan menakutkan, seekor ular raksasa berkepala kerbau. Makhluk itu adalah legenda hidup di desa itu, dihormati sekaligus ditakuti sebagai penjaga sungai. Ular berkepala kerbau itu mengamati rakit yang melintasi wilayahnya. Mata kuningnya yang besar menatap bayi yang terbaring di rakit bambu. Tubuh kecil itu bergetar karena dinginnya malam. Meski wujudnya mengerikan, makhluk itu memiliki hati yang penuh empati terhadap kehidupan, terutama pada makhluk-makhluk tak berdosa seperti bayi ini. Dengan gerakan lambat dan penuh kehati-hatian, ia mendekati rakit itu,
Lidah bercabangnya menjulur untuk memastikan bayi itu masih bernapas. Melihat Aditya yang masih hidup, meski sangat lemah, penjaga sungai itu mengambil tindakan. Dengan tubuh panjangnya yang kuat, ia melingkari rakit itu dan mengangkatnya dari air. Suara tangis Aditya yang lemah seolah memanggil naluri perlindungannya. Ia membawa bayi itu dengan hati-hati menuju sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik lebatnya semak-semak di tepi sungai. Gua itu adalah tempat yang sering digunakan oleh ular penjaga sungai untuk beristirahat, jauh dari pandangan manusia. Di dalamnya terdapat sebuah cekungan yang kering dan hangat, terlindungi dari angin malam yang dingin. Ular itu meletakkan rakit beserta Aditya di tempat itu, lalu melingkari tubuhnya di sekitar bayi untuk memberikan kehangatan. Aditya yang sebelumnya menangis mulai tenang. Suhu hangat dari tubuh ular besar itu membuatnya merasa nyaman, seolah-olah ia kembali berada dalam pelukan ibunya. Penjaga sungai itu mengawasi bayi itu sepanjang malam, memastikan bahwa ia aman dari ancaman apapun, baik dari binatang liar maupun arus sungai yang ganas. Keesokan paginya, ketika cahaya matahari pertama menyentuh permukaan sungai, penjaga sungai itu menyadari bahwa bayi ini harus dikembalikan ke dunia manusia. Meski ia mampu melindungi bayi itu di gua, ia tahu tempatnya bukanlah di alam liar. Ia harus menemukan cara agar bayi ini kembali ke tangan yang tepat. Dengan rakit bambu yang masih utuh, ular penjaga sungai mengangkat Aditya sekali lagi. Kali ini, ia membawanya ke sebuah tempat yang lebih aman, dekat dengan pemukiman manusia. Penjaga sungai itu memilih sebuah lokasi di hilir sungai, tempat seorang nelayan sering datang untuk memeriksa perangkap ikan. Ular itu meletakkan rakit di sana dengan hati-hati, memastikan bahwa bayi itu akan ditemukan. Setelah itu, ular penjaga sungai perlahan menyelinap kembali ke dalam air, menghilang dari pandangan seperti bayangan di siang hari. Keputusannya sudah bulat, bayi ini adalah bagian dari dunia manusia, bukan miliknya. Namun, ia akan tetap mengawasi dari kejauhan, memastikan bahwa Aditya tumbuh aman dalam perlindungan manusia. Nelayan tua yang datang ke sungai pagi itu tidak menyangka akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Ketika ia mendekati rakit kecil yang tersangkut di bebatuan, ia merasa jantungnya berhenti sesaat. Di atas rakit itu, terbaring seorang bayi yang masih hidup, meski wajahnya pucat karena malam yang dingin. Dengan cepat, nelayan itu mengambil bayi itu dari rakit dan membungkusnya dengan kain seadanya. Ia tidak tahu dari mana bayi itu berasal, tetapi ia tahu bahwa hidupnya harus diselamatkan. Dalam hati, ia berdoa kepada para leluhur dan penjaga sungai, mengucapkan terima kasih karena telah melindungi bayi ini dari maut. Ini pasti pertolongan dari sang penjaga sungai, igumam nelayan itu dengan penuh keyakinan. Ia membawa Aditya ke rumah kepala desa, berharap ada penjelasan tentang asal-usul bayi ini dan siapa yang bertanggung jawab atas keadaannya. Mira, yang sedang putus asa mencari anaknya, akhirnya mendengar kabar dari tetangga bahwa seorang bayi ditemukan di tepi sungai. Tanpa pikir panjang, ia berlari menuju rumah kepala desa, air matanya mengalir deras di pipinya. Begitu melihat Aditya yang terbungkus kain di pelukan nelayan, Mira langsung jatuh berlutut, menangis terseduh-seduh. "Aditya, anakku!" Mira meraih bayi itu dan memeluknya erat-erat. Ia menciumi wajah mungilnya, memastikan bahwa ini benar-benar anaknya. Tangis bahagia bercampur rasa lega meluap di hatinya. Namun, kebahagiaan itu disertai dengan pertanyaan besar, bagaimana Aditya bisa sampai di sungai? Siapa yang tega melakukan hal ini? Mira mengingat keanehan sikap Jaka sejak kehadirannya di rumah. Tatapan dinginnya terhadap Aditya, keluhannya tentang tangisan bayi itu. Semua petunjuk itu mulai membentuk gambaran mengerikan di benaknya. Ia tahu bahwa Jaka tidak pernah benar-benar menerima Aditya, tetapi ia tidak menyangka pria itu mampu melakukan sesuatu sekeji ini. Di rumah kepala desa, Mira menyimpan bayi itu dalam pelukannya, sementara kepala desa meminta penjelasan. "Mira, bagaimana anakmu bisa ditemukan di sungai? Ada apa sebenarnya?" ditanya kepala desa dengan nada serius. Mira terdiam sejenak, menatap Aditya yang tertidur pulas dalam dekapannya.
Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan kecelakaan. Ia harus menghadapi Jaka dan mencari tahu kebenarannya. Namun, untuk saat ini, ia hanya berkata, aku tidak tahu, Pak. Tetapi aku akan mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas ini." Keesokan paginya, saat sinar matahari pagi menyusup melalui celah-celah atap rumah, Mira terbangun dengan firasat yang tidak nyaman. Ia meraih tempat tidur kecil Aditya yang biasanya berada di dekatnya. Namun, saat tangannya meraba tempat itu, yang ia temukan hanyalah kain selimut yang kosong. Tidak ada bayi. Tidak ada suara tangisan. Mira segera bangkit dengan jantung berdegup kencang. Ia memanggil-manggil nama Aditya, meski ia tahu bayinya belum bisa merespons. "Aditya, anakku, di mana kau?" teriaknya, suaranya penuh rasa takut dan panik. Ia mencari ke seluruh penjuru rumah kecil itu, membuka lemari, mengintip ke bawah ranjang, bahkan ke dapur, berharap keajaiban bahwa Aditya sedang berada di tempat lain. Namun, ia tidak menemukannya. Mira berlari keluar rumah, tanpa peduli bahwa rambutnya acak-acakan dan wajahnya basah oleh air mata. Ia mendatangi tetangga-tetangganya satu persatu, bertanya dengan putus asa, apakah kalian melihat anakku? Apakah ada yang mendengar suara tangis tadi malam?" Semua orang menggeleng, wajah mereka dipenuhi rasa iba namun bingung. Tidak ada yang tahu di mana bayi itu berada. Jaka muncul dari balik pintu, berpura-pura terkejut mendengar keributan itu. Ia memasang wajah penuh kekhawatiran dan berkata, "Ada apa, Mira? Apa yang terjadi?" "Aditya hilang, Jaka. Anakku tidak ada di rumah. Aku tidak tahu di mana dia." Mira memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menahan rasa gemetar yang memenuhi tubuhnya. Jaka, dengan wajah yang berpura-pura cemas, berkata, "Tenanglah, Mira. Aku akan membantumu mencari. Jangan panik dulu, kita pasti akan menemukannya." Namun, di dalam hatinya, Jaka merasa puas. Ia yakin bahwa bayi itu sudah jauh hanyut di sungai. Kini, ia hanya perlu menunggu Mira menyerah dan fokus kepadanya. Seluruh desa digemparkan oleh hilangnya Aditya. Para tetangga mulai berkumpul, menawarkan bantuan untuk mencari bayi itu. Beberapa orang menyusuri jalan menuju hutan, yang lain memeriksa pinggiran sungai. Mira mengikuti mereka dengan langkah tertatih, matanya merah karena tangis yang tak kunjung berhenti. "Aditya! Aditya!" seruan itu menggema di seluruh desa, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan bayi itu. Mira mulai merasa bahwa dunianya runtuh. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa anak yang ia lahirkan dengan perjuangan dan cintanya. Dalam hati, ia mulai mempertanyakan segalanya. Siapa yang tega melakukan ini? Dan mengapa harus Aditya? Saat pencarian semakin melelahkan, Mira merasa kehilangan harapan. Ia duduk di bawah pohon besar di tepi sungai, memandangi aliran air yang deras. Dalam kepalanya, sebuah pikiran mengerikan muncul. Bagaimana jika Aditya sudah tidak lagi hidup? Bagaimana jika sungai ini telah menelannya? Jaka duduk di dekatnya, mencoba memberikan kesan bahwa ia mendukung Mira. "Kita akan terus mencari, Mira. Jangan menyerah," katanya dengan nada menenangkan. Namun, kata-katanya terasa hampa. Mira menatapnya sejenak, matanya penuh dengan keraguan dan rasa sakit. Entah mengapa, ia merasa ada sesuatu yang salah. Hatinya memberi isyarat bahwa Jaka tahu lebih banyak daripada yang ia katakan. "Jaka, kau benar-benar tidak mendengar apapun tadi malam?" tanya Mira, mencoba mencari kepastian. Jaka menggeleng. "Tidak, Mira. Aku tidur sangat nyenyak tadi malam. Aku tidak tahu apa yang terjadi," jawabnya tanpa ragu. Tetapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Mira merasakan ketidakjujuran. Namun, dalam kepanikannya, ia tidak punya tenaga untuk memperdebatkan hal itu.
Malam itu, saat semua orang mulai kembali ke rumah mereka dan pencarian dihentikan sementara, Mira duduk di dalam rumahnya, memeluk selimut yang biasa digunakan Aditya. Aroma bayi yang masih tertinggal di kain itu membuat air matanya mengalir deras. Ia berdoa dengan putus asa kepada Tuhan dan roh-roh leluhur, meminta keajaiban agar Aditya kembali. Di luar, Jaka mengamati Mira dari kejauhan. Ia merasa lega bahwa bayi itu telah hilang. Namun, ada rasa gelisah yang mengendap di hatinya. Ia merasa bahwa sesuatu tidak berjalan seperti yang ia rencanakan. Ia tidak tahu bahwa bayi itu selamat, bahwa sang penjaga sungai telah campur tangan. Dan ia juga tidak tahu bahwa kebenaran perlahan-lahan akan terungkap. Mira, meski hatinya penuh dengan kesedihan, mulai merasakan tekad baru tumbuh dalam dirinya. Ia tidak akan berhenti sampai ia menemukan anaknya, hidup atau mati. Ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa siapapun yang bertanggung jawab atas penderitaannya ini akan menghadapi konsekuensinya. Hari itu, Mira tahu bahwa ia tidak lagi hanya seorang ibu yang kesepian. Ia adalah seorang ibu yang akan berjuang melawan segalanya demi anaknya. Sementara Mira terus hidup dalam duka dan pencarian tanpa hasil, Aditya tumbuh besar jauh dari pandangannya. Di dalam gua yang tersembunyi di tepi sungai, penjaga sungai, sang ular berkepala kerbau, merawat bayi itu dengan kasih sayang yang luar biasa. Meski ia bukan manusia, ia memiliki kebijaksanaan yang melampaui usia makhluk lain di sungai itu. Dengan cara yang unik, ia memastikan Aditya selamat, sehat, dan bahkan berkembang di lingkungan liar yang penuh bahaya. Aditya, yang kini mulai belajar berjalan dan berbicara, menjadi anak yang berbeda. Lingkungannya bukanlah desa dengan manusia yang riuh, melainkan hutan dengan suara gemerisik daun, gemuruh air sungai, dan kicauan burung. Penjaga sungai memberinya makanan dari hutan, buah-buahan, ikan segar, dan madu. Ia bahkan mengajarkan Aditya mengenali tanaman yang berguna dan berbahaya. Aditya, dengarkan baik-baik, ujar ular berkepala kerbau suatu hari dengan suara yang dalam namun lembut. Hutan ini adalah rumahmu. Semua makhluk di sini adalah saudaramu, tetapi kau harus memahami aturan mereka. Tidak semua yang tampak ramah bisa dipercaya. Aditya, meski masih kecil, menyerap kata-kata itu seperti spons. Ia belajar mendengar, tidak hanya dengan telinganya tetapi juga dengan hatinya. Suara angin yang berbisik melalui dedaunan, gemericik air sungai yang mengalir di celah-celah batu, semuanya berbicara padanya dengan cara yang unik. Ketika usianya menginjak 5 tahun, Aditya sudah menjadi anak yang luar biasa. Tubuhnya kuat, kulitnya kecoklatan karena sering berada di bawah sinar matahari, dan matanya tajam, seperti bisa menembus kegelapan hutan. Penjaga sungai mengajarinya berenang di arus sungai yang deras, sebuah keterampilan yang hampir mustahil dimiliki anak seumurannya. Setiap kali Aditya jatuh ke sungai, sang ular berkepala kerbau dengan sabar menuntunnya kembali ke tepi. Kau harus mendengar suara sungai, Aditya, kata penjaga itu suatu hari. Air akan membimbingmu. Jangan melawannya, jadikan arus sebagai temanmu. Aditya mempraktikkan ajaran itu dengan tekun. Ia tidak hanya belajar berenang, tetapi juga memahami alur sungai, membaca arusnya, dan bahkan merasakan bahaya dari jauh. Suatu hari, saat ia berenang di sebuah bagian sungai yang tenang, ia mendengar suara gemerisik aneh dari jauh. Dengan segera, ia berenang ke tepi, dan beberapa saat kemudian, arus deras yang membawa kayu-kayu besar meluncur melewati tempat ia tadi berada. Kecepatan dan instingnya menyelamatkan nyawanya. Selain berenang, Aditya memiliki kemampuan luar biasa lainnya. Ia memahami bahasa hewan. Penjaga sungai yang sering berbicara dengannya dalam bahasa yang khas, membuatnya terbiasa mendengar dan memahami makhluk-makhluk lain di hutan. Burung-burung sering memberitahu Aditya tentang keberadaan buah-buahan matang di hutan, sementara monyet-monyet menunjukkan tempat perlindungan saat hujan badai datang. Kepandaiannya ini membuatnya diterima oleh banyak hewan di hutan. Ia sering terlihat bermain dengan kawanan burung,
Bahkan seekor harimau muda yang biasa tinggal di dekat sungai sesekali membiarkannya memegang ekornya. Namun, Aditya juga belajar bahwa tidak semua hewan bisa dijadikan teman. Penjaga sungai selalu mengingatkannya untuk waspada terhadap makhluk-makhluk yang berbahaya. "Aditya, kekuatanmu bukan hanya dalam tubuhmu," ujar penjaga sungai suatu malam saat mereka duduk di tepi gua. "Kekuatanmu ada di hatimu, di rasa hormatmu pada kehidupan di sekitarmu. Jangan pernah lupa itu." Tahun demi tahun berlalu, dan Aditya tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Ia tidak hanya kuat secara fisik tetapi juga cerdas dan bijaksana. Ia mampu membaca tanda-tanda alam, mengenali bahaya sebelum terjadi, dan yang terpenting, ia memiliki hubungan mendalam dengan hutan dan semua penghuninya. Namun, meski ia hidup bahagia di bawah asuhan penjaga sungai, ada kekosongan dalam hatinya yang tak ia pahami. Ia sering bermimpi tentang seorang wanita yang memeluknya dengan hangat, menyanyikan lagu lembut di telinganya. Dalam mimpinya, wanita itu memanggil namanya dengan penuh cinta, Aditya. Aditya. Ia tidak tahu bahwa wanita itu adalah ibunya, Mira, yang terus merindukannya di desa kecil tak jauh dari sana. Dan meskipun waktu telah berlalu, takdir perlahan-lahan mulai menyatukan kembali jalan hidup mereka. Aditya, anak yang dibesarkan oleh hutan, suatu hari akan menemukan kebenaran tentang asal-usulnya, dan dunia yang telah ia tinggalkan tanpa pernah mengetahuinya. Mira tidak pernah menyerah mencari Aditya, meskipun tahun-tahun berlalu tanpa petunjuk sedikitpun. Setiap pagi, ia berjalan menyusuri tepi sungai dengan langkah penuh harap, memanggil nama anaknya yang hilang. "Aditya. Nak, di mana kamu?" Suaranya serak, namun ia tetap berteriak, berharap angin akan membawa suaranya ke tempat yang tepat. Warga desa mulai memandangnya dengan iba bercampur ejekan. Mereka menganggap Mira tidak bisa menerima kenyataan. "Mira itu sudah gila," bisik seorang ibu kepada tetangganya. "Mana mungkin anak itu masih hidup setelah sekian lama?" Namun, Mira tidak peduli. Hati seorang ibu tahu bahwa anaknya masih ada di suatu tempat. Setiap kali ia melihat rakit kecil yang hanyut di sungai atau mendengar suara tangis bayi dari kejauhan, ia langsung berlari dengan penuh semangat. Namun, setiap kali pula ia pulang dengan tangan kosong dan hati yang semakin hancur. Meskipun begitu, Mira tidak menyerah. Ia percaya bahwa cinta dan doa yang tulus suatu hari akan membawanya kembali bertemu Aditya. Di malam-malam sunyi, Mira sering duduk di tepi sungai, menatap bulan yang memantul di atas air. "Tuhan, jika Aditya masih hidup, lindungi dia. Berikan aku kekuatan untuk terus mencarinya," bisiknya sambil menangis. Meski sendirian dan kelelahan, cinta Mira kepada Aditya membuatnya tetap bertahan. Desas-desus mulai menyebar di desa kecil itu. Warga bercerita tentang sosok anak lelaki misterius yang sering terlihat di tepi sungai. Anak itu tidak pernah berbicara kepada siapapun, tetapi kehadirannya selalu diiringi oleh seekor ular besar berkepala kerbau, makhluk yang dianggap sebagai penjaga sungai oleh para penduduk. Beberapa warga bersaksi bahwa mereka pernah melihat anak itu membantu memulihkan aliran air yang tersumbat oleh batang pohon tumbang atau menolong hewan-hewan sungai yang terluka. Anak itu dijuluki penjaga sungai kecil. "Malam itu aku melihatnya," ujar seorang nelayan tua kepada warga yang berkumpul di balai desa. Dia berdiri di tepi sungai, tubuhnya seperti menyatu dengan alam. Ular besar itu melingkar di sampingnya, seolah-olah melindungi. Anehnya, saat aku mendekat, mereka menghilang seperti kabut. Cerita itu membuat Mira merasakan sesuatu yang tak biasa di hatinya. Ia mendengar nama, penjaga sungai kecil, berulang kali. Dan semakin ia mendengar deskripsi anak itu, semakin ia merasa bahwa anak lelaki itu adalah Aditya. Naluri seorang ibu yang tak pernah padam berbisik bahwa anaknya masih hidup. Mira mendekati salah satu warga yang mengaku pernah melihat anak itu. "Tolong ceritakan lebih banyak," pintanya dengan mata berbinar penuh harapan. Warga itu menggambarkan anak lelaki itu. Kulit sawo matang, rambut hitam lebat,
dan tatapan mata yang tajam namun penuh ketenangan. Mira mendengarkan dengan cermat, hatinya berdegup kencang. Itu pasti Aditya, gumamnya pelan. Hatinya dipenuhi rasa haru sekaligus kegelisahan. Namun, warga lainnya merasa cerita ini hanyalah mitos. Mungkin hanya imajinasi, kata salah satu tetua desa. Atau mungkin itu memang penjaga sungai, tapi tidak ada hubungannya dengan anakmu, Mira. Mira tidak peduli dengan keraguan mereka. Ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Jika anak itu memang Aditya, aku harus menemukannya, tekadnya dalam hati. Di malam yang sunyi, ia berdiri di tepi sungai, memandang air yang mengalir. Aditya, jika itu benar kamu, ibu akan menemukanmu. Mira berdiri di tepi sungai yang dikelilingi oleh pepohonan rimbun. Air sungai mengalir jernih, memantulkan cahaya rembulan. Hatinya berdegup kencang, seperti ada kekuatan yang membawanya ke tempat itu. Lalu, ia melihatnya, seorang anak lelaki berdiri di tepi sungai, ditemani oleh ular berkepala kerbau yang besar namun terlihat jinak. Anak itu tampak kuat, dengan tatapan mata yang penuh ketenangan dan keberanian. Aditya, bisik Mira dengan air mata mengalir. Ia tahu, tanpa keraguan, bahwa itu adalah anaknya. Aditya menoleh, seperti mendengar panggilan dari hati yang dikenalnya. Ia melihat Mira, sosok yang terasa begitu akrab meski samar dalam ingatannya. Penjaga sungai, ular besar yang telah merawatnya sejak bayi, melingkar di samping Aditya, mengawasi dengan tatapan penuh pengertian. Mira melangkah mendekat dengan hati-hati, takut jika langkahnya terlalu tergesa-gesa akan membuat anaknya menjauh. Aditya, nak ini ibu, ujarnya dengan suara bergetar. Aditya tidak langsung mendekat, tetapi ia tidak menjauh. Ada sesuatu dalam dirinya yang mengenali Mira, meski ia telah lama hidup jauh dari dunia manusia. Penjaga sungai, dengan gerakan yang anggun, mengangkat kepalanya dan menatap Mira. Tidak ada ancaman dalam tatapan itu, hanya pengertian mendalam yang membuat Mira merasa bahwa makhluk itu mengerti segalanya. Ia anakmu, kata penjaga sungai dengan suara dalam yang menggema di hati Mira. Tetapi kini ia juga anak alam. Ia telah menjadi bagian dari sungai ini, dari hutan ini. Takdirnya berbeda dari manusia biasa. Mira jatuh berlutut di tepi sungai, air mata bahagia dan sedih bercampur jadi satu. Aku hanya ingin melihatnya. Aku ingin dia tahu bahwa aku mencintainya, bahwa aku tidak pernah berhenti mencarinya. Aditya perlahan mendekat. Ia berdiri di hadapan Mira, menatapnya dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Tanpa sepatah kata pun, ia menyentuh tangan Mira dengan lembut. Sentuhan itu cukup untuk membuat Mira tahu bahwa ikatan mereka belum sepenuhnya hilang. Penjaga sungai, melihat kehangatan antara ibu dan anak itu, berkata, kau boleh bertemu dengannya, tetapi ia harus tinggal di sini. Ia memiliki tugas yang besar, melindungi sungai dan menjaga keseimbangan alam. Itu adalah takdir yang telah ditentukan sejak ia diselamatkan. Mira mengangguk dengan berat hati. Ia tahu, di lubuk hatinya, bahwa ini adalah kebenaran. Aditya telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Malam itu, Mira berbicara panjang lebar dengan Aditya, menceritakan kenangan-kenangan tentang suaminya, tentang hari-hari sebelum semuanya berubah. Aditya mendengarkan dengan tenang, meski ia tidak menjawab banyak. Ketika malam semakin larut, penjaga sungai mendekati mereka. Waktunya berpisah, kata penjaga sungai dengan lembut. Mira memeluk Aditya untuk terakhir kalinya, mengukir rasa hangat itu dalam hatinya. Ibu bangga padamu, nak. Ibu akan selalu mencintaimu. Aditya, dengan suara kecil yang seperti bisikan angin, berkata, ibu. Itu adalah satu-satunya kata yang diucapkannya, tetapi cukup untuk membuat Mira tahu bahwa ia akan selalu mengenang ibunya. Mira pulang ke desa dengan hati yang tenang.
Ia tidak lagi merasa kehilangan, karena ia tahu bahwa Aditya selamat dan telah menjadi sosok yang luar biasa, penjaga alam, pelindung sungai, dan simbol harapan. Aditya dan penjaga sungai menjadi legenda di desa itu. Warga sering berbicara tentang anak lelaki dan ular berkepala kerbau yang menjaga sungai dari bencana. Mereka menjadi simbol harmoni antara manusia dan alam, serta bukti bahwa kasih sayang dan pengorbanan selalu menemukan jalan. Mira menjalani sisa hidupnya dengan damai, mengenang pertemuannya dengan Aditya sebagai hadiah terbesar yang pernah ia terima. Di setiap desiran angin dan gemericik air sungai, ia merasa kehadiran anaknya, dan itu cukup untuk membuatnya merasa tidak pernah benar-benar berpisah.